Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Nah teman-teman, pada video ini Engman akan membuka playlist baru yaitu Job Vacancy Review. Nah, Job Vacancy Review ini tidak ditujukan untuk mempromot suatu job vacancy dari suatu company ya teman-teman, tapi kita akan mereview sebuah job description yang ada dalam job vacancy yang baru-baru ini keluar, supaya diharapkan teman-teman mendapatkan inspirasi nih, kira-kira ketika teman-teman masuk ke dunia kerja untuk suatu posisi tertentu, teman-teman sudah bisa kebayang job-job seperti apa yang teman-teman akan lakukan, tantangan-tantangan seperti apa yang akan kalian hadapi, dan teman-teman kalian atau rekan-rekan kalian yang akan kalian bekerja sama dengannya. Oke, teman-teman. Nah, untuk video perdana ini kita akan membahas sebuah job vacancy untuk posisi reservoir engineering. Jadi jika teman-teman penasaran atau tertarik mengenai job vacancy atau peluang-peluang yang teman-teman bisa temukan dalam dunia reservoir engineering, silakan teman-teman mencari tahu di platform-platform yang memang fokus untuk men-sharingkan job vacancy, misalnya LinkedIn, JobsDB, JobStreet, dan lain sebagainya. Oke? Nah, sekarang langsung saja kita bahas. Nah, pada bagian awal tentu saja deskripsi dari perusahaan yang membuka job vacancy. Oke, kita tidak akan bahas itu di sini. Nah, kita masuk ke bagian job purpose. Oke, nah job purpose-nya adalah work in a team environment with engineers, yaitu reservoir engineer, production engineer, drilling engineer, completion engineer, geologist, geophysics. Nah, itu jadi rekan-rekan kerja yang akan kita bekerja bersamanya ya teman-teman. Ketika kita menjadi reservoir engineer, kita pasti bekerja sama dengan teman-teman production engineer, drilling engineer, completion engineer, dan juga geologis, geophysics, dan Engman ingin tambahkan juga petrophysicists, dan juga surface facility engineer, dan juga teman-teman dari operation. Oke, jadi kita pasti akan bekerja sama dengan mereka. Reservoir engineer tidak bisa bekerja sendiri. Nah, kemudian kita baca di sini to evaluate, recommend, and coordinate development activities. Ya, jadi itu gambaran besarnya teman-teman. Jadi ketika kita bekerja sebagai reservoir engineer, pasti tujuannya atau purpose-nya adalah mengevaluasi, merekomendasi, dan mengkoordinasikan sebuah aktivitas development. Oke, rangkaian aktivitas development. Jadi engineer itu yang mengevaluasi, merekomendasikan, dan juga mengkoordinasikan. Oke, betul-betul engineer ini terlibat dan terintegrasi dalam semuanya, mulai dari koordinasi, rekomendasi, evaluasi, program, eksekusi, semuanya. Oke, kita dituntut sebagai reservoir engineer memang harus bisa bekerja dalam semua kondisi. Oke, nah the candidate will be a part of a study team and will collaborate with well and reservoir management (WRM) and new oil groups to optimize asset value. Oke, jadi reservoir engineer diharapkan untuk bekerja dalam tim. Di sini disebut study team. Ya, biasanya reservoir engineer gabung dalam sebuah tim yang memang tujuannya adalah melakukan studi reservoir, dan dari studi tersebut akan ada produk, akan ada output. Nah, reservoir ini mau diapakan nih? Reservoir ini ingin dioptimasi seperti apa nih supaya production-nya meningkat gitu ya, dan juga oil recovery-nya semakin besar. Oke, dan di sini diperjelas lagi ada well and reservoir management and new oil groups. Oke, nah masuk ke dalam responsibility dan activity yang lebih detail lagi. Di sini Engman mencatat ada beberapa responsibility utama, yaitu development program, reservoir modeling, technical presentations, production surveillance and optimization, and reserve reporting. Oke, jadi ada 5 tugas utama dan kita akan mereviewnya satu-satu. Pertama, development program. Di sini dicatat, work with multidisciplinary team to assist in generating and recommending plans of development, evaluate and recommend new well locations, analyze and post-appraise performance, and generate type curves for predicting future performance. Oke, nah teman-teman bisa kebayang nih. Jadi sebagai reservoir engineer, pertama kita bekerja dalam grup yang multidisiplinari.
Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan, production engineering, drilling engineering, surface facility engineering, kemudian geologis, petrofisis. Alangkah baiknya jika teman-teman punya sedikit skill atau knowledge setidaknya dari disiplin-disiplin tersebut. Oke, jadi kita tidak sepenuhnya terima mentah-mentah gitu ya. Apa yang dipropos oleh rekan kerja kita. Kalau bisa kita berbagi ide, brainstorming, saling meng-cross check gitu ya. Dan produknya adalah plans of development atau POD. Nah, itu salah satu produk utama. Jadi teman-teman pasti sudah atau mungkin akan mengambil mata kuliah POD, jangan sia-siakan kesempatan itu sangat penting. Oke, karena reservoir engineer memang salah satu tugasnya adalah untuk meng-create plan of development dari suatu lapangan. Oke, di sini makanya disebut development program. Tapi bukan cuma meng-create POD yang berlembar-lembar, beratus-ratus halaman ya, tapi kita juga dituntut untuk evaluasi dan merekomendasikan new well locations. Nah, ini berarti kita diminta untuk mencari potensi, kita bisa ngebor di mana lagi nih, infill drilling, gitu ya. Dan setelah dilakukan infill drilling, kita harus melihat, menganalisa, dan post-appraise performance. Jadi ketika sumur sudah di drilling, kita melihat, kita memantau dan menganalisis performanya seperti apa. Gitu ya, laju alirnya sesuai nggak dengan yang kita programkan, kita targetkan, ya kan? Dan juga salah satu cara analisisnya adalah dengan generate type curves untuk predicting future performance. Misalnya kita lakukan decline curve analysis, material balance, reservoir simulation untuk memforecast prediksi dari sumur-sumur yang baru kita bor. Oke, itu untuk bagian pertama development program. Nah, tapi belum stop sampai di situ, teman-teman. Develop economic models that capture key characteristics for use in development decisions. Oke, jadi kita juga akan join dalam analisa economic modelnya. Nah, di sini ya. Jadi reservoir engineer, teman-teman yang ingin jadi reservoir engineer, jangan benci ekonomi. Oke, economic model itu merupakan salah satu bagian yang terintegrasi dalam program-program yang kita buat. Oke, jangan cuma ingin ngebor, kita harus melihat ekonominya. Oke, dan juga di sini these models will include deterministic and probabilistic technique to address the specific development issue, baik itu well spacing, target interval, completion design, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita diharapkan membuat forecast secara deterministik dan secara probabilistik. Oke? Atau misalnya kita ingin menganalisa reserve secara deterministik dan secara probabilistik, kalau bisa gitu kita sudah bisa membiasakan analisis-analisis seperti itu. Misalnya untuk probabilistik dengan Monte Carlo. Oke? Nah, jadi teman-teman mulailah membiasakan diri belajar-belajar analisis deterministik dan probabilistik. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya ini yang keren nih, reservoir modeling. Oke. Nah, teman-teman yang suka simulation sudah mulai ini nih, udah mulai makin tertarik nih. Recommend, manage, and integrate various reservoir studies, including geomodeling, reservoir modeling, geochemistry, PVT, petrophysics, production performance, pressure transient test, and other data in planning future development. Oke, jadi memang reservoir engineer ini salah satu tugasnya itu melakukan reservoir study, dan di dalam reservoir study itu ada yang namanya reservoir modeling. Nah, di dalam reservoir modeling ini teman-teman perlu membedakan. Ada static modeling, di sini dia namakan geomodeling, ada dynamic modeling, di sini dia namakan reservoir modeling. Ini ranahnya berbeda. Geomodeling atau static modeling itu lebih dilakukan oleh teman-teman GNG, khususnya geomodeler atau geologis. Nah, bagian reservoir engineer adalah dynamic modeling atau reservoir modeling atau reservoir simulation. Nah, ini saling tektokan ini teman-teman. Geologis atau geomodeler dengan reservoir engineer atau reservoir simulator. Oke. Nah, ada juga analisisnya geochemistry, PVT, ini pasti bagiannya reservoir engineer, analisis PVT, petrophysics, ini dilakukan oleh teman-teman petrophysicist, oke. Dan juga production performance, pressure transient analysis atau well testing analysis, ini semuanya dilakukan oleh reservoir engineer. Nah, production performance
ini ada tipe analisisnya, misalnya IPR, Productivity Index, seperti itu. Dan dari sini kita akan diminta perlu nggak dilakukan well stimulation? Ada nggak skin-nya? Ada nggak formation damage-nya? Nah, di sini kita bisa bekerja sama dengan teman-teman production engineering yang lebih terbiasa dengan itu. Tapi pressure transient test atau pressure transient analysis ini tidak bisa tidak. Ini tugas utamanya reservoir engineer. Jadi teman-teman pressure build up, PBU seperti itu ya. Kemudian well testing analysis itu udah harus bisa. Nah, untuk itu teman-teman juga harus membiasakan nih sejak dari kampus software pressure transient analysis itu udah mulai diulik-ulik tuh, udah mulai dimain-mainkan supaya nggak kagok nanti ketika sudah handle pressure transient test di dunia industri. Oke, dan semuanya ini akan di-connect dengan planning future development. Jadi pasti nanti kita akan dituntut untuk mengetahui atau untuk meng-create rencana future development-nya seperti apa. Gitu, apakah kita akan ngebor beberapa sumur di tahun depan atau melakukan stimulasi hydraulic fracturing atau water flood, semuanya itu berawal dari reservoir study. Seperti itu. Kemudian, recommend special data requirements and evaluation programs to improve performance knowledge and optimize development. Jadi, jika memang dibutuhkan data-data tambahan, itu berangkat dari proposal dari salah satunya adalah reservoir engineer. Misalnya perlu dilakukan saturation logging, ya. Jadi ini berbeda dengan open hole log biasa. Ini saturation logging, sebuah program case hole logging, itu biasanya perlu dilakukan dan reservoir engineer boleh mempropos itu. Oke, jadi teman-teman bisa mulai membaca-baca juga nih case hole logging, saturation logging seperti itu. Kemudian jika dilakukan data-data tambahan untuk data tekanan reservoir seperti itu atau data temperatur reservoir atau production logging atau misalnya mungkin tracer untuk kita mengetahui flow path di dalam reservoir. Nah, semuanya data-data requirement, data-data acquisition seperti itu perlu kita rencanakan supaya tidak over budget, gitu ya, supaya pemanfaatannya efektif gitu dengan data-data yang memang kita butuhkan. Oke, kita lanjut. Technical presentations. Nah, apa nih technical presentations? Prepare technical presentations and documents for delivery to management, partners, and regulatory agencies. Presentations will include drilling recommendations, post-appraisal, and development plans. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak suka membuat presentasi, harus mulai membiasakan diri buat presentasi nih, teman-teman. Engineer itu selalu dituntut untuk mempresentasikan program yang sudah dia siapkan, gitu ya. Presentasinya ini banyak tujuannya, ke manajemen, ke partner, misalnya ada joint venture gitu ya, atau apa perusahaannya itu gabung gitu, ada seperti di Indonesia ada yang namanya JOB, seperti itu ya, dan kita perlu mempresentasikan rekomendasi program kita kepada partner, atau juga regulatory agencies, misalnya di Indonesia kita punya SKK Migas, dan di situ engineer sering sekali mempresentasikan program-program yang sudah dia siapkan kepada SKK Migas selaku regulatory agencies. Gitu. Jadi kita perlu memiliki skill membuat presentasi. Membuat presentasinya menarik, eye-catching, profesional, tapi juga efektif dan optimum. Tidak bicara terlalu banyak, tidak bicara terlalu sedikit, tapi efektif membawakan message yang ingin kita sampaikan. Dan di dalamnya itu misalnya program infill drilling yang ingin kita buat, rekomendasinya, post appraisal, jadi setelah dilakukan drilling performanya seperti apa gitu ya. Dan juga planning development-nya. Gitu, supaya manajemen ini paham gitu ya, atau direksi BOD itu paham, dan juga pemerintah atau regulatory agencies itu paham, dan kita bisa mendapatkan approval untuk budget yang kita rencanakan atau yang kita minta, seperti itu. Jadi technical presentations itu sangat penting, teman-teman. Nah, berikutnya, production surveillance and optimization. Nah, ini merupakan bagian yang juga sangat penting bagi seorang engineer ya, teman-teman. Production surveillance. Gitu. Teman-teman mungkin sudah tahu istilah surveillance, kita mensurvey, kita mengambil data, kita menganalisis hasil temuan.
mengobservasi. Tapi tidak sampai di situ saja, kita juga diminta untuk mengoptimisasi. Oke, jadi tujuannya adalah memantau kondisi sumur dan memformulasi planning kita supaya sumur tersebut optimize atau produksi dari reservoir tersebut optimize. Nah, di sini apa aja detailnya? Monitor production volumes on wells within an assigned geographic area. Oke, jadi kita harus memonitor nih, close monitor, memantau production volume, terutama laju alir ya teman-teman, laju alir dari sumuran, dari suatu klaster atau dari suatu lapangan atau dari suatu reservoir. Kita pantau. Nah, di lapangan sudah ada measurement-nya, sudah ada pengukurannya. Ada data laju alir, data water cut, data tekanan sumur gitu ya, tekanan kepala sumur, dan itu semuanya tercatat dan kita memonitor. Dari hasil monitoring kita membuat diagnostik sumur ini sehat atau tidak. Sumur ini berpotensi mengalirkan minyak lebih banyak atau tidak. Seperti itu ya, sumur ini performa ke depannya seperti apa. Oke, jadi teman-teman sudah mulai membiasakan diri dengan decline curve analysis, gitu ya, production analysis, kemudian untuk injection, hull plot analysis, gitu ya. Kemudian juga ada chan plot, itu semuanya hal-hal yang sangat penting, teman-teman. Mulai dibiasakan, diagnostik teknik itu teman-teman mulai lakukan. Kemudian work with the WRM team. Oke, WRM itu tadi sudah ada, Well and Reservoir Management Team, to observe and evaluate production performance. Ini wajib, teman-teman. Untuk kita mengobservasi dan mengevaluasi performa produksi dari sumuran sampai per lapangan atau per reservoir. Misalnya produksinya tiba-tiba ngedrop. Nah, ini banyak hal yang menyebabkan ini. Misalnya terjadinya formation damage. Kalau sudah kita temukan kemungkinan formation damage, nah kita harus mengajukan program apa nih? Misalnya stimulasi. Kita lakukan acidizing atau kita lakukan hydraulic fracturing. Seperti itu ya. Atau mungkin terjadi liquid loading pada sumur gas. Nah, ada hal-hal yang kita propose nih untuk mengobati liquid loading-nya. Seperti itu ya. Atau terjadi water conning sehingga produksi oilnya ngedrop karena water cut-nya tiba-tiba jumping. Nah, kita juga harus memformulasikan approach untuk optimisasinya gitu ya, dan semoga di video-video Engman yang lain itu kita bisa bahas semuanya itu ya teman-teman, supaya teman-teman makin knowledgeable nih, makin educated nih untuk teknik-teknik seperti itu. Kemudian kita lanjut, conduct team-based well reviews to identify production enhancement opportunities, document opportunities, implement recommendations, and share results. Oke, jadi semuanya sudah dideskripsikan nih teman-teman. Kita bekerja secara tim. Tim ini kerja bareng-bareng untuk melakukan review sumur. Jadi betul-betul nih teman-teman, setiap sumur itu kita review. Kita harus tahu completion-nya, perforasinya di mana, tubingnya seperti apa, gitu ya, konfigurasi sumurnya seperti apa, daerah sekitar lubang sumur seperti apa, atau zona reservoirnya seperti apa, reserve-nya berapa, water cut-nya bagaimana, production performance-nya bagaimana, productivity index-nya bagaimana, semuanya itu harus kita analisis secara mendalam. Kenapa? Karena kita ingin mengidentifikasi opportunity untuk production enhancement. Entah kita lakukan reperforasi, kita lakukan stimulasi gitu ya. Stimulasinya baik secara mechanical atau secara chemical, itu yang perlu kita review. Setelah itu kita document opportunities, kita dokumentasi. Karena apa? Karena suatu saat nanti harus kita propose, kita presentasikan ke manajemen gitu ya. Kalau sudah dapat approval nih teman-teman, budget sudah oke, kemudian kita sudah kontak dengan vendor atau kontak dengan tim di lapangan, kita lakukan implementasi rekomendasi kita. Entahkah distimulasi gitu ya, atau sumurnya dimatikan, whatever gitu ya. Yang penting rekomendasi itu diimplementasikan, kemudian kita cek, monitor, observasi hasilnya, dan kita report hasilnya ke manajer kita, ke teman-teman di lapangan gitu ya, atau ke tim manapun yang membutuhkan. Nah, jadi teman-teman sudah mulai kebayang ya, seru banget nih tugas reservoir engineer. Tidak ada stagnansinya, tidak ada garing-garingnya gitu ya. Semuanya itu selalu dynamic dan kita dituntut mikir, mikir, dan mikir gitu ya. Intinya enak banget lah. Terakhir, reserve reporting. Atau kita harus
membuat report, mendokumentasikan profil dari reserve kita. Oke, reserve tentu saja kecenderungannya menurun karena kita terus memproduksi minyak, akan cenderung habis. Tapi bisa jadi program-program yang kita lakukan itu menambah reserve. Misalnya kita lakukan drilling, kita lakukan workover, itu bisa menambah reserve. Oke, intinya kita report semua itu. Nah, di sini perform the annual reserve estimation exercise. Jadi memang reserve estimation itu kita lakukan secara annually atau per tahun. Kemudian kita report dan conduct internal and external challenge sessions to ensure reserve and resource volumes are accurate. Oke, jadi biasanya memang reserve ini akan dievaluasi secara internal dulu, internal perusahaan. Karena nanti akan berhubungan banget dengan keekonomian dari aset tersebut. Jadi misalnya kita sudah buat nih reserve-nya, kita mengestimasi, memforecast, memprediksi lapangan ini produksinya bagaimana ke depannya, umurnya berapa lama lagi. Oke, dari situ kan bisa dihitung nih cash flow dari lapangan ini seperti apa, gitu ya. Kemudian investasi yang harus dikucurkan untuk mendevelop lapangan ini seperti apa. Nah, semuanya itu akan digodok, analisis ekonominya secara internal, baru kelihatan nih keekonomian lapangan ini. Kemudian tentu saja itu juga dikomunikasikan dengan eksternal, terutama partner dan pemerintah atau regulatory agencies. Untuk betul-betul memastikan bahwa analisis reserve dan resource volume itu accurate. Oke, karena ini memang sangat penting ya teman-teman, keekonomian, usia lapangan gitu, itu semua sangat penting. Baik untuk keuntungan perusahaan, keuntungan negara, dan juga keberlangsungan penghidupan bagi orang-orang yang bekerja di aset tersebut. Jadi ini sangat penting. Jadi seorang reservoir engineer itu besar gitu tanggung jawabnya untuk bisa mengestimasi reserve ini dengan akurat. Jangan kita overestimasi gitu ya. Jadi terlalu confident, reserve-nya besar padahal sebenarnya dikit. Karena reserve-nya besar, kita berani investasi besar-besaran, kita lakukan EOR besar-besaran, drilling besar-besaran, ternyata hasilnya minimal. Kenapa? Karena reserve-nya actual-nya itu memang sedikit gitu. Jadi hati-hati dengan overestimasi. Sebaliknya, kalau kita terlalu pesimis dalam estimasi, kita juga bisa gawat gitu. Kita investasinya akan minimum, kita tidak drilling, kita tidak workover, kita cuman go as it is, gitu ya, dan alhasil keuntungan kita pun jadi minimal, padahal sebenarnya kita bisa mengeksploitasi lebih banyak lagi dari lapangan atau reservoir tersebut. Jadi pastikan estimasi reserve kita benar. Teman-teman pelajari banget decline curve analysis, material balance, reservoir simulation, karena itu tools-tools utama untuk kita menganalisis reserve. Dan pastikan kita follow best practice and meet company policies and regulatory requirements. Jadi biasanya di internal perusahaan itu ada best practice-nya, ada guideline-nya, ada panduannya, ada polisinya, supaya teknik reserve kita benar. Oke, kita nggak boleh main-main dengan reserve, teman-teman. Dan juga dari pemerintah pun, dari regulatory agencies pun, biasanya ada panduan. Misalnya ada SKK Migas, ada panduannya. Bagaimana kita memantau atau bagaimana kita menganalisis reserve, baik dari sumur produksi maupun sumur yang baru dibor atau sumur eksplorasi. Oke, teman-teman, elaborasi kita, pembahasan kita cukup mendalam, dan dari pengalaman Engman yang juga sudah bekerja di industri, ini menggambarkan banget dengan job desk reservoir engineering. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan reservoir engineer, dari satu job vacancy ini aja teman-teman sudah bisa paham nih, tantangan apa yang akan kalian temui ketika bekerja sebagai reservoir engineer, rekan-rekan kalian nanti seperti apa, dan tipe-tipe analisis yang dituntut dari kalian itu apa-apa aja. Semoga ketika kalian baca semua ini senyum-senyum aja ya teman-teman, karena sudah kebiasa dengan tugas-tugas di kampus, udah mulai kegambar, software-software yang tadi Engman sempat berikan clue-nya, teman-teman sudah pegang gitu. Jadi kita tinggal tunggu job vacancy, apply, dan semoga lulus. Oke? Jadi kita mulai playlist kita dengan Reservoir Engineer. Semoga di video-video berikutnya kita akan bongkar lagi nih job vacancy,
job requirement dari posisi-posisi lain, entah itu production engineer, service facility engineer, project engineer, gitu ya. Kemudian mungkin ada business analyst, data analyst, dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman stay tune. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, karena setiap dukungan dari kalian berharga banget buat Engman untuk terus berkarya di YouTube dan berbagi buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman. Thank you.